Salam kepada Ibu Gen Gundalasari selaku pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan PPT kami mengenai pelatihan sumber daya manusia. Dan anggota kami terdiri dari saya, Renita Yuliani, Selvi Handayani, Tira Purnamasari, Fahri Budianto, Tinda Larasati, dan Bias Cahaya Maharani. Pertama adalah terbelakang. Pelatihan sumber daya manusia sering kita dengar dalam dunia kerja di perusahaan, organisasi, lembaga, atau bahkan dalam instansi kesehatan. Hal ini dapat diasumsikan bahwa pelatihan sangat penting bagi tenaga kerja untuk bekerja lebih menguasai dan lebih baik terhadap pekerjaan yang dijabat atau akan dijabat ke depannya. Tidak terlalu jauh dalam instansi kesehatan, pelatihan sering dilakukan sebagai upaya meningkatkan kinerja para pekerja kesehatan yang dianggap belum mampu untuk mengemban pekerjaannya, bisa karena faktor perkembangan kebutuhan masyarakat di dalam kesehatan. Secara deskripsi tertentu, potensi para pekerja kesehatan mungkin sudah memenuhi syarat komunikasi pada pekerjaannya, tapi secara aktual para pekerja kesehatan harus mengikuti atau mengimbangi perkembangan dunia kesehatan sesuai dengan tugas yang dijabat atau yang akan dijabatnya. Hal ini yang mendorong pihak instansi kesehatan untuk memfasilitasi dan mengembangkan karir pada tenaga kesehatan guna untuk mendapatkan hasil kinerja yang baik, efektif, dan efisien. Selanjutnya, pengertian pelatihan sumber daya manusia. Pelatihan atau training merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja. Menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Selain itu, adapun menurut para ahli, diantaranya menurut Gary Dessler yang diterjemahkan oleh Benjamin, pelatihan adalah proses mengajarkan karyawan baru yang ada sekarang tentang keterampilan dasar. Menurut Barry Kurzweil, yaitu pelatihan adalah proses mengajarkan keahlian dan memberikan pengetahuan yang perlu serta sikap supaya mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan standar. Menurut Harris berpendapat bahwa ada alasan tentang pokok mengapa pelatihan dan pengembangan dirasakan semakin penting dilaksanakan oleh setiap organisasi. Alasannya karena pelatihan adalah proses belajar yang ditimbulkan oleh reaksi tingkah laku seorang karyawan dalam hubungan dengan organisasi dan untuk mengurangi tingkat biaya. Selanjutnya, tujuan pelatihan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu untuk meningkatkan keterampilan para karyawan sesuai dengan perubahan teknologi. Dan yang kedua, untuk meningkatkan produktivitas kerja organisasi. Yang ketiga, untuk mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru agar menjadi kompeten. Yang keempat, untuk membantu masalah operasional. Yang kelima, untuk memberi wawasan kepada para karyawan untuk lebih mengenal organisasinya. Yang keenam, untuk menumbuhkan kemampuan sikap empati dan melihat sesuatu dari kacamata orang lain. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para karyawan dalam menganalisis suatu permasalahan serta pengambilan keputusan. Selanjutnya, manfaat pelatihan manajemen sumber daya manusia. Pelatihan mempunyai besar dalam menentukan aktivitas dan efisiensi organisasi. Beberapa manfaat nyata yang ditangguk dari program pelatihan adalah: yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantititas produktivitas, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kinerja yang diterima.
Yang ketiga, membentuk sikap loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Yang keempat, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. Yang terakhir, membantu karyawan dalam meningkatkan dan mengembangkan pribadi mereka. Manfaat di atas membantu baik individu maupun organisasi. Program pelatih dan efektif adalah bantuan yang berharga dalam perencanaan karir dan sering dianggap sebagai penyembuh penyakit organisasi. Apabila produktivitas tenaga kerja menurun, banyak manajer berpikir bahwa solusinya adalah pelatihan. Program pelatihan tidak mengobati semua masalah organisasional. Meskipun tentu saja program itu berpotensi untuk memperbaiki situasi tertentu, sekiranya program dijalankan secara benar. Kelemahan pelatihan manajemen sumber daya manusia. Kelemahan-kelemahan tersebut meliputi: yang pertama, pelatihan dianggap sebagai obat untuk semua penyakit organisasional. Yang kedua, partisipan tidak cukup termotivasi untuk memusatkan perhatian dan komitmen mereka. Yang ketiga, sebuah teknik dianggap dapat diterapkan di semua kelompok dalam semua situasi dengan keberhasilan yang sama. Yang keempat, kinerja partisipan tidak evaluasi begitu karyawan telah kembali ke pekerjaannya. Dan kelima, informasi biaya manfaat untuk mengevaluasi program pelatihan tidak dikumpulkan. Yang keenam, ketidakadaan untuk kekurangan dukungan manajemen. Yang ketujuh, peran utama penyelesaian atas tidak diakui. Yang kedelapan, pelatihan bakal tidak akan pernah cukup kuat untuk menghasilkan perbaikan kinerja yang dapat diverifikasi. Pelatihan keahlian atau skill training merupakan pelatihan yang sering dijumpai dalam organisasi. Program pelatihannya relatif sederhana. Kebutuhan atau kekurangan diidentifikasi melalui penilaian yang jeli. Kriteria penilaian efektivitas pelatihan juga berdasarkan pada sasaran yang diidentifikasi dalam tahap penilaian. Pelatihan lintas fungsional atau cross-functional training melibatkan pelatihan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain dan pekerjaan yang ditugaskan. Nah, selanjutnya kita punya metode pelatihan manajemen sumber daya manusia. Di sini terdapat dua jenis metode pelatihan yang sering digunakan dalam pelatihan manajemen sumber daya manusia, yaitu metode on the job dan metode off the job. Akan tetapi yang lebih banyak digunakan itu adalah metode on the job, karena di sini karyawan dilatih tentang pekerjaan baru langsung oleh supervisor atau pelatih khusus yang berpengalaman baik datangnya dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan itu sendiri. Di metode on job ini kita terdiri atas 3 langkah utama. Yang pertama, pelatihan instruksi kerja, yang ketiga, rotasi jabatan, dan yang keempat, magang dan coaching. Di pelatihan instruksi kerja ini, karyawan langsung belajar menjalankan pekerjaannya saat ini. Instrukturnya bisa berupa pelatih khusus, atasan atau supervisor, atau rekan kerja yang lebih berpengalaman. Di langkah kedua, yaitu rotasi jabatan, karyawan di sini diperintahkan untuk berpindah-pindah dari suatu jabatan ke jabatan yang lainnya. Ini penting untuk membuat karyawan ahli dalam berbagai pekerjaan sehingga bisa cepat menggantikan karyawan lain yang sedang cuti, absen, diberhentikan, atau bahkan mengundurkan diri. Nah, yang langkah terakhir ada magang dan coaching. Dengan magang, karyawan belajar pada karyawan lain yang lebih berpengalaman, meskipun bisa juga dikombinasikan dengan pelatihan di kelas, di luar jam kerja, atau di luar jam kerja. Coaching sendiri mirip dengan magang karena seorang coach atau pembimbing berusaha memberi contoh untuk ditiru karyawan yang sedang dilatihnya. Coaching biasanya dilakukan langsung oleh supervisor atau manajer dari karyawan yang bersangkutan. Nah, metode kedua yaitu metode atau pendekatan teknik off the job. Di sini, para peserta pelatihan akan menerima representasi tiruan atau artificial, suatu aspek organisasi yang diminta untuk menanggapinya seperti dalam keadaan sebenarnya. Di sini terdiri ada konsep atau metode di dalamnya lagi yang bisa dilakukan dalam metode off the job, yaitu ada ceramah atau presentasi video, ada festival training,
yaitu adalah pelatihan yang menggunakan tiruan dari suatu kerja yang sesungguhnya, misalkan tiruan bank, rumah sakit, hotel, dan sebagainya. Dan ada role playing atau behavior modeling. Nah, dalam role playing, para karyawan mencoba memainkan peran tertentu yang di dalam situasi kerja yang nyata. Misalnya, ada karyawan yang memainkan peran manajer yang sedang memberi saran kepada bawahannya dan seterusnya. Tapi selain tiga konsep atau 3 metode dalam metode of the job ini, ada juga metode lain seperti kuliah, studi kasus, studi sendiri, program komputer, konferensi, dan presentasi. Itu juga termasuk dalam pendekatan technique of the job. Nah, selanjutnya kita punya desain program pelatihan manajemen sumber daya manusia. Di sini yang pertama ada desain program pelatihan model Pick and Carry. Desain ini pertama kali dikemukakan oleh Dick and Carey pada tahun 2005 dan telah lama digunakan untuk menciptakan program pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Model yang mereka kembangkan ini didasarkan pada penggunaan pendekatan sistem atau system approach terhadap komponen-komponen dasar dari desain sistem pembelajaran yang meliputi analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Nah, untuk komponen sekaligus langkah-langkah utama dari model desain sistem pembelajaran yang dikemukakan oleh Dick and Carey ini terdiri dari ada 10 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan analisis pembelajaran. Yang ketiga, menganalisis karakteristik siswa dan konteks pembelajaran. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Yang kelima, mengembangkan alat atau instrumen penilaian. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Yang ketujuh, memilih dan menggunakan bahan ajar. Yang kedelapan, merancang, mengembangkan, dan melaksanakan evaluasi formatif. Yang kesembilan, melakukan revisi terhadap draft program pembelajaran. Dan yang terakhir, merancang dan mengembangkan evaluasi formatif. Selanjutnya, ada desain program pelatihan model camp. Model desain ini dikemukakan oleh Gerald E. Camp pada tahun 2001 yang berbentuk lingkaran atau siklus seperti itu. Nah, model ini memungkinkan penggunanya untuk memulai kegiatan desain dari fase atau komponen mana saja sesuai kebutuhan, sebab bentuknya berupa siklus. Di sini komponen-komponennya terdiri atas 9 komponen. Yang pertama, mengidentifikasi masalah dan menetapkan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan dan menganalisis karakteristik siswa. Ketiga, mengidentifikasi materi dan menganalisis komponen-komponen tugas belajar yang terkait dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Dan yang keempat, menetapkan tujuan pembelajaran khusus bagi siswa. Yang kelima, membuat sistematika penyampaian materi pelajaran secara sistematis dan logis. Yang keenam, merancang strategi pembelajaran. Yang ketujuh, menetapkan metode untuk menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedelapan, mengembangkan instrumen evaluasi. Dan yang terakhir, memilih sumber-sumber yang dapat mendukung aktivitas pembelajaran. Selanjutnya ada desain program penelitian mode IDI. Mode IDI dikembangkan oleh University Consortium for Instructional Development dan Technology. Konsorsium tersebut terdiri dari University of Southern California, University International di San Diego, Michigan State University, Syracuse University, dan Indiana University. Mode ini pada prinsipnya terdiri dari 3 tahapan, yaitu Divide, Develop, dan Evaluate. Selanjutnya ada desain program penelitian mode A-Force berdasarkan US Air Force Instructional System Development pada tahun 1993. Mereka mengembangkan sistem instruksional di 1965. Pada tahun 1970, mereka meningkatkan sistem tersebut menjadi 5-step approach yang mencakup feedback, constraints, dan flexibility. Selanjutnya ada rancangan sistem pembelajaran
merupakan prosedur terorganisir yang mencakup langkah menganalisis, merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran. Langkah-langkah ini dalam setiap prosesnya memiliki dasar terpisah dalam teori maupun praktek, seperti halnya pada proses ISD secara keseluruhan. Selanjutnya, ada juga mode pembagian Biggers, berorientasi pada rancangan sistem dengan sasaran guru, karena guru yang akan bekerja sebagai perancang kegiatan instruksional dan yang akan menjadi tim pengembang instruksional. Langkah-langkah pembelajaran model ini mencakup penentuan tujuan, perincian tujuan, dan rumus tujuan. Selanjutnya ada desain program penelitian model TEM, revisi evaluasi formatif, yaitu ada indikasi masalah dan tujuan pembelajaran, analisis karakteristik siswa, identifikasi materi pembelajaran, menetapkan tujuan pembelajaran kasus, membuat sistematika isi pembelajaran, merancang strategi pembelajaran, menetapkan metode pembelajaran, mengembangkan instrumen evaluasi, dan menentukan sumber belajar. Dan sekarang saya akan membacakan kesimpulan dari semuanya, yaitu pelatihan SDM adalah setiap usaha untuk memperbaiki performa seseorang bekerja pada suatu bidang pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Tujuan serta manfaat pelatihan ini berguna untuk meningkatkan keahlian atau skill karyawan yang berkaitan dengan pekerjaan agar kualitas performa mereka meningkat hingga memberikan manfaat bagi kemajuan perusahaan atau institusi. Pelatihan ini dapat dilakukan dengan banyak metode berbeda tergantung pada bidangnya masing-masing. Begitu pula dengan prinsip dan indikatornya masing-masing. Sekian pembacaan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.